itu ngurusin anak orang loh. Yang yang Bandel kadang minta ampun tuh. ya kan begitu ya, karena di awal tuh mungkin ayahnya nggak ada Iya. sosok contoh, figur, sehingga dia hidup tadi bebas. Nah, Kurang lebih saya mengabdi perusahaan itu 23 tahun. wah, Saya sangat merenung, Bro. Mengabdi 23 tahun, oh berarti selama ini apa yang tanam cocok itu bukan punya saya, tapi punya perusahaan orang. Saya juga bukan dari latar belakang orang yang berada ya, dan kami merasakan bagaimana rasanya kurang. Dan maka saya punya satu keinginan bagaimana saya bisa membuat satu wadah yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan orang yang dalam posisi yang terutama ekonomi yang inilah memprihatinkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya, kita ketemu lagi di podcast kita ya. Ini alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari salah satu lembaga filantropi yang fokus pada kemanusiaan atau lebih fokus kepada anak yatim yang memang rencananya ini dengan bapak-bapak ini mereka akan bangun istana yatim gitu Pak ya. Nah, oke, kita mulai dari perkenalan terlebih dahulu ya Pak. Ini dengan Pak Wahyu dengan Pak Kus. Ya saya akan berikan pertanyaan yang sederhana aja Pak, simpel-simpel gitu ya. Soalnya ujian kita sekolah udah pusing banget ya. Udah ada SNBT, dan lain-lain lah. Zaman kita tuh namanya apa ya? Ujian nasional ya atau UMPTN ya? Atau apa Super Semar? Super Semar. UMPTN ya? Nah, itu ujian yang bikin deg-degan masuk PTN atau enggak gitu ya. Nah, ini terkait dengan lembaga yang Bapak dirikan ya Pak Wahyu, Pak Kus. Ini boleh diceritakan nggak sedikit aja tentang sosok Pak Wahyu itu seperti apa, nanti lanjut ke Pak Kus. Ya. Silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih Pak Agung atas waktunya ya. Sebelum saya membangun yayasan Istana Yatim, mungkin sedikit cukup saya sampaikan ya. Kebetulan memang saya dari kecil itu diajarkan oleh orang tua saya agamis Pak. Jadi dari kecil itu saya sekolah umum, sorenya setelah itu sekolah agama sampai maghrib, habis itu saya ngaji lagi di kampung itu. Jadi secara agamis itu cukup kuat ya. Pindah ke Jakarta, saya masuk ke salah satu perusahaan. Itu tahun berapa pindah ke Jakarta? Setelah lulus aja. Setelah lulus kuliah SMA? SMA. STM. Tahun 92. Bapak lulusan STM ya? Bangun lembaga kemanusiaan ya? Ya. Jauh juga ya Pak? Karena emang dari yang dulu kecil itu. Iya. Akhirnya salah satu gabung dengan salah satu perusahaan Jepang ya di Jakarta. Di situ saya bekerja lah. Kerja. Nah, luar biasa pekerjaan itu saya mengabdi di salah satu perusahaan. Tahun 2015 kurang lebih saya mengabdi perusahaan itu 23 tahun. Wah, dari tahun 2092 sampai 2015 yang sama ya? Iya. Loyal ya? Luar biasa itu pada waktu itu. Kalau diikut pemerintahan posisinya bakal jadi itu ya, posisi tinggi lah. Iya. Nah, pada waktu saya di situ masuk kurang lebih 40 tahun terjadi demo waktu saya. Demo apa ya? Demo biasa kalau di perusahaan itu kenaikan pegawaian. Pada waktu usia saya itu udah masuk ke usia 40 pada gitu. Nah, di situ saya sangat merenung Bro. Mengabdi 23 tahun. Oh, berarti selama ini apa yang tanam cocok itu bukan punya saya, tapi punya perusahaan orang. Iya. Ini adalah sesuatu dari teman sahabat yang menawarkan ke saya. Ya sudah, gimana Pak Wahyudin kalau gabung dengan yayasan? Di situ tuh saya udah berusaha di perusahaan yang lagi di jalan ya. Kayaknya saya ceritanya gabunglah, ya, gabung dengan perusahaan dengan yayasan itu. Nah, di situ saya baru fokus tuh di situ. Mungkin di sini hidup saya bilang kan untuk kemanusiaan. Disitulah saya fokus tiap hari masuk itu. Dan alhamdulillah masuk 2015 saya diberikan amanah sebagai ketua ya. Nah, di situ saya buat program-program
Yang pertama adalah program pemeriksaan lahan waktu itu, ya. Bagaimana yang selama ini yayasan ngontrak, sehingga kami berupaya bagaimana karena desakan pada waktu masih ngontrak, sehingga saya pengen punya tempat sendiri pada waktu itu. Punya tempat Untuk yayasan sendiri itu ya? untuk yayasan ini, Yayasan Dharma Kasih ini. Yayasan Terima Kasih. Nah, ini setelah itu karena waktu masih kontrak, sementara kami perjuangan anak-anak yatim supaya bisa punya tempat ya. Nah pas kebetulan pada waktu itu karena ngontrak, yang tempat yang kami kontrak itu rencana mau dijual Nah lo, pada waktu itu. Sementara kami membangun waktu itu agak sulitnya anak-anak yatim supaya tinggal di asrama itu nggak mudah. Perjalanannya cukup panjang. Iya, jadi kalau saya bisa tarik itu adalah pertama background dari keagamaan Pak Wahyu sudah sangat kuat, ya kental. Ya, Satu. dari kecil. Yang kedua, dihadapi pada kondisi perusahaan demo ya. Iya, Itu akhirnya menjadi trigger. Trigger pemicu lah ya. Pemicu. Ternyata selama 23 tahun kerja di perusahaan itu, ternyata bisa hilang. Bisa hilang. Dan itu bukan tanaman yang dimiliki oleh Wahyu sendiri. Karena itu juga perusahaan Jepang ya. Nah, saya ke Pak Kus ya. Pak Kus nih. Apa yang membuat Pak Kus itu terjun ke dunia sosial dan kemanusiaan? Apa yang membuat ya Pak Kus itu mau terjun ke dunia sosial dan kemanusiaan? Kan berat nih Pak, ngurusin sosial kemanusiaan. Ngurusin manusia pusing loh Pak. Ya, baik Pak Agung, pertanyaan yang cukup menyentuh ya. Jadi saya yang mendorong untuk terjun ke dunia sosial, ya tentunya ya karena di latar belakangi yang pertama untuk kehidupan diri saya ya. Berarti sejak kecil saya juga bukan dari latar belakang orang yang berada ya. Sama kayak saya Pak. Cukupan, dan kami merasakan bagaimana rasanya kurang. Paham. Oke. Dan selain merasakan juga kami juga melihat banyak ya orang-orang yang ya senasib lah dengan saya, dan maka saya punya satu keinginan bagaimana saya bisa membuat satu wadah yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan orang-orang yang dalam posisi yang ya terutama ekonomi yang inilah memprihatinkan. Khususnya buat bagi anak-anak ya, bagi anak yatim khususnya. Dari situlah belakang saya pengen terjun ke lembaga sosial. Kebetulan mengawali untuk itu kami juga dipertemukan dengan yang sefrekuensi dengan kami ya. Alhamdulillah. Pak Wahyudin. Maka dari obrolan-obrolan itu ya kita punya visi dan misi yang sama, ya akhirnya tercetuslah gagasan dan kemudian kita bikin lembaga sosial. Yayasan Dharma Kasih. Nah, sebenarnya apa tantangan terbesar untuk Yayasan Dharma Kasih Pak Wahyu? Iya. Ini kan sudah berjalan berapa tahun ya? Dari 2011 lah ini. Berarti kurang lebih 14. Iya, 14 tahun ya? 14 tahun. 14 tahun. 14 masuk 15. Tantangan terbesarnya apa Pak? Merintis lembaga YDK ini. Sebenarnya yang saya jalani ini tantangannya itu yang jelas bagaimana mengelola anak yatim. Oke. Jadi yang saya alamin itu, contoh nih, awalnya itu kan anak-anak itu kan biasanya hidup bebas tuh. Kebetulan di tempat saya ini itu antara perumahan cukup elit ya begitu. Jadi semacam inilah terisolir gitu ya. Paham. Jadi anak-anak orang tuanya itu sibuk dengan kerja masing-masing. Nah, tantangannya bagaimana anak-anak itu bisa awalnya nih bisa menghadirkan mau ke yayasan. Itu nggak mudah karena kan mereka terbiasa hidup bebas sebenarnya. Anak yatim itu ya? Iya, anak-anak yatim itu nggak mudah untuk narik ke yayasan itu. Biasa mereka hidup bebas, nggak ada ngatur kan. Biasanya dia, contoh nih, saya berkali-kali itu dipanggil untuk TPQ, bimbel. Ada yang awalnya ada main bola, main layangan gitu. Nah mereka untuk ditarik ke ini sulitnya udah terbiasa mereka hidup bebas. Hidup bebas ya. Itu yang awal tantangan buat saya. Sehingga bagaimana nih caranya
anak-anak ini bisa datang ke yayasan. Itu anak-anak usia berapa? Anak SMP, SMP, SD, SMP ya? SD SMP. Oke, dan Itu ada mereka saat kesempatan itu sudah sekolah atau belum? Udah Sekolah ya? sekolah dan Oke. udah dan belum waktu itu emang kami udah banyak udah sekolah. Cuma kan mereka hidup begitulah. Nggak ada arah ya? Oke. Sampai ada anak juga yang sekolah waktu itu kami rekrut, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah ya. Oke, kalau per hari ini kira-kira ya, udah berapa anak-anak yatim yang pernah mendapat manfaat dari JDK? Ya kalau saya lihat hampir kurang lebih 100 ya dari tahun Alhamdulillah ya. 2011 sampai sekarang. 2011 ya. Mereka tugas kami itu menghantarkan setelah mereka tinggal di istana yatim itu dapat pendidikan sampai kuliah juga beasiswa. Harapannya mereka bisa mandiri dan bisa bermanfaat buat masyarakat. Baik, kalau saya lihat tadi penjelasan Pak Wi dan Pak Kus tuh ada irisan tuh sama-sama kepedulian yatim, kepedulian terhadap anak yatim. Nah, Pak Kus ya, Pak Kus pernah ngerasain nih nggak ingin nyerah ngurusin anak yatim? Kan tadi tuh Pak dengan segala dinamikanya itu ngurusin anak orang loh. yang bandel kadang minta ampun kan begitu ya, karena di awal tuh mungkin ayahnya nggak ada sosok contoh figur sehingga dia hidup tadi bebas. Nah, itu ngurusin anak orang loh. yang bandel kadang minta ampun kan begitu ya, karena di awal tuh mungkin ayahnya nggak ada sosok contoh figur sehingga dia hidup tadi bebas. Nah, pernah nggak Pak Kus tuh ngerasa ingin nyerah gitu ngurusin anak yatim tuh? Ya, kalau perasaan ya, yang apalagi dalam kondisi benturan dengan persoalan-persoalan lain, ya pernah ada, gitu. Pernah ada, karena ya itulah realita yang ada. Justru disitulah ujian hidup yang harus kita jalanin ketika kita sudah berkomitmen untuk ngurusin anak yatim. Karena ujiannya adalah ya perangai anak-anak itu sendiri kan. Lebih banyak anak-anak yang katakanlah kehidupannya yang nggak lengkap ya, nggak ada pengasuhan dari orang tuanya, ya pasti kan dia banyak hal yang bikin kita sebagai pengasuh lanjutannya ya, artinya jadi ya dalam kutip pelanggannya nakal lah gitu. Maka dari hal tersebut akhirnya kita menguatkan diri agar ya bahwa inilah ujian yang harus dihadapin, bagaimana menghadapi anak-anak yatim, sehingga target kita bagaimana membentuk mereka dari akhlak yang kurang bagus menjadi akhlak yang baik. Karena emang misi dari yayasan itu sendiri yang kita bangun adalah membentuk generasi yang unggul, berakhlak beriman. Ya, amin. Itu maka dari visi dan misi itulah kita berangkat, sehingga ketika kita menghadapi kendala-kendala yang ada, jadi itu yang nguatin gitu. Kita punya tujuan ini. Iya, betul. Kalau hari ini kita tetap berjalan. Alhamdulillah ya. Ya saya sih bisa ngerasain juga ya. Tapi ada nggak momen yang paling membahagiakan ya selama di YDK yang ngurus anak yatim atau ngurus yayasan? Momen yang membahagiakan yang saya rasakan ketika kita berhasil mencetak anak didik yayasan ya, yang tadinya awal masuk ke yayasan nggak bisa apa-apa, tapi progres perkembangannya bisa dirasakan. Sampai dia terhadap perilaku dirinya sudah membaik, bahkan dia bisa memberikan kebaikan buat orang lain gitu. Itu yang saya rasakan tuh bahagia banget gitu, sehingga misinya ya nyampe lah, berhasil lah begitu. Iya. Oke, ke Pak Wahyu ya. Nah, ini pertanyaannya menarik nih Pak. Apa pelajaran terbesar yang Pak Wahyu dapatkan dari dunia filantropi? Jadi di situ saya menemukan semacam jati diri kali ya. Alhamdulillah. Karena sesuai dengan logo kami juga ini sebenarnya, Dharma Kasih. Itu sangat sebagai modal saya juga. Dharma itu kan pengabdian sebenarnya. Dharma pengabdian. Kasih itu kita kalau menjalankan
kalau kasih itu kan asal katanya saya ngambil dari Ar-Rahman Ar-Rahim sebenarnya. Oke, Jadi kasih itu kasih memberi, sayang. Oke, memberi memberi tanpa mengharapkan tanpa satu imbalan. betul. Ya. Iya, Jadi kalau misalkan ingin membangun suatu lembaga sosial kemanusiaan, oke. itu landasan utamanya itu bagaimana pengabdian itu jangan mengharapkan imbalan dari manusia, Betul. dari Tuhan. Heeh. Insya Allah kalau kamu berbakti untuk kemanusiaan, yang ngurusin keluarga dan semua itu adalah Allah. Masya Allah. Itu yang gitu ya. apa ya, kekuatan itu yang saya jalanin gitu setelah resign dari waktu itu. Ya, Oke. sekarang. Ya, ya, ya. Nah, kita ke Pak Wahyu nih. Masyarakat ini kan kadang-kadang menilai yayasan tuh kalau nggak paham ya, Ya. ada aja tuh pikiran yang nggak sama ya, nggak match atau nggak nyambung. Nah, Nah, apa yang sering disalahpahami masyarakat tentang yayasan atau lembaga sosial yang pernah Pak Kus dengar, Pak Kus atau alami Pak Wahyu? gitu? Pak Kus atau Pak Wahyu? Boleh lah, Pak Wahyu atau Pak Kus lah. Oke. Jadi masyarakatnya kan sering bukan sering ya, ada masyarakat yang tidak tanda kutip memahami ya. negatif gitu kali ya. Ya negatif gitu ya. Ini yayasan apa sih fungsinya dan lain-lain. Mereka tuh bisa salah paham ya. Bagaimana kita meluruskan Iya, baik. pemahaman kepada masyarakat? Iya. Baik, berkaitan dengan pandangan ya masyarakat ya. yang mungkin belum memahami betul tentang perjalanan di dunia sosial atau lembaga kesejahteraan sosial atau yayasan, kami memberikan suatu apa namanya penjelasannya bukan dengan kata-kata, tapi dengan apa namanya ya manfaat nyata yang Oke. bisa Mereka lihat, mereka yang rasakan kami ya. berikan kepada masyarakat. Sekitar ya. Oke. Artinya bentuk laporan pertanggungjawaban kami sebagai pengelola yayasan bukan dengan kata-kata kami adalah yayasan yang amanah, kami yayasan adalah yang jelas, legal dan sebagainya. Bukan yayasan yang non fiktif, ada yang fiktif ya. Tapi kami lakukan dengan aksi nyata dalam bentuk bagaimana pemberdayaan terhadap anak-anak yatim dengan kegiatan-kegiatan yang berjalan dengan manfaat yang bisa dirasakan baik itu langsung kepada anak yatim maupun ke masyarakat. Itu sebagai bentuk jawaban buat tanda kutip masyarakat yang memandang negatif terhadap perjalanan suatu yayasan. Oke, baik. Nah, ini di era sekarang ini kita agak maju sedikit. Di era sekarang ini era AI, Oke. Artificial Intelligence, ya teknologi lah, tapi AI ya. Menurut Pak Wahyu ya, seberapa penting teknologi itu dapat membantu meningkatkan atau memberikan pertumbuhan kepada yayasan Dharma Kasih? Ya, melihat dengan perkembangan zaman hari ini, ya kita juga memang tidak bisa mengikuti sistem kayak dulu ya. Betul. Justru ini sangat apa ya, sangat membantu tatkala kita mampu mengoptimalkan kemampuan teknologi hari ini. Baik. Karena kan sekarang itu orang pengennya praktis gitu ya, apa itu gampang. Gampang. Gitu ya. Nah ini juga kami berupaya nih agar kegiatan-kegiatan itu bisa menyentuh para donatur gitu. Sehingga mereka terpanggil hatinya dengan keterbatasan kesibukan para donatur ya, maka apa-apa yang dirasakan donatur itu hadir juga di yayasan gitu. Seolah-olah anak-anak ini menjadi bagian diri saya gitu. Makanya kegiatan-kegiatan itu kami akan publish kegiatan apa yang ada di yayasan sehingga mereka bisa melihatlah kegiatan-kegiatan yang berjalan yang ada di yayasan itu dengan memakai teknologi tadi. Iya, artinya bahwa teknologi ini kan bisa menjangkau market ya, atau lebih luas. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri kan. Bahwa mitra-mitra kita itu kan sebenarnya ada yang tidak hanya di Indonesia tuh. Jadi ada yang di Turki dan beberapa di Malaysia ada. Singapura juga ada. Iya, jadi bagaimana bisa saling menguatkan, mensupport. Dan fungsi lembaga itu memang harus saling menguatkan ya. Oke, kita kembali ke pembahasan salah satu program unggulan ya. Salah satu program unggulan dari Yayasan Dharma Kasih nih Pak Kus ya.
terkait dengan tadi warung berdaya ya. Warung berdaya bisa dijelaskan nggak secara singkat apa itu warung berdaya dan saat ini apa yang dibutuhkan agar warung berdaya itu bisa tumbuh cepat? Ya, baik, Pak Agung, terima kasih. Jadi untuk program Yayasan Dharma Kasih Jakarta Timur dan berkaitan dengan program warung berdaya, jadi kami punya program bagaimana membuat warung-warung yang saat ini tidak berdaya atau Oke. bisa dikatakan mati suri. Sebenarnya ada warungnya, tapi isinya nggak ada. Secara fisik ada. Dan Ada, waktu itu sudah lama ada berdiri ya. udah Oke. sudah exciting lah, sudah berjalan, tapi isinya nggak ada. Oke. Berarti dikatakan mati segan itu mau kan. Baik. Nah, maka kami hadir di situ untuk membuat warung tadi berdaya kembali. Dengan cara apa? Dengan cara kami mensupport isi daripada warung tersebut. Jadi kami nggak kasih modal ulang, tapi kami belanjakan untuk mengisi. Kasih konten ya. Kita ngasih belanjakan isi warung tersebut. Sehingga dengan kita isi ulang, maka warung tadi penuh, sehingga warung tadi kami harapkan itu bisa berdaya kembali. Oke. Itu jenisnya apa? Sembako atau makanan anak-anak atau tergantung warung tersebut. Oh, Misalkan warung kelontong berarti kan isinya ya tentang warung kelontong, sembako dan sebagainya gitu. Kalau misalkan warung yang lainnya misalkan warung nggak mesti warung kelontong ya. Oke. Bisa jadi warung mainan, mainan, Oh, bisa juga. ataupun warung misalkan isinya bisa jualannya misalkan parfum atau apapun ya Parfum. mungkin bisa kita isi ulang gitu. Ya tadi harapannya dengan program warung berdaya ini warung tersebut kembali bergairah, berdaya gitu loh. Betul Untuk sih. bisa menjadi sumber pendapatan mereka. Betul, mereka bisa hidup lagi ya. Nah, Bisa hidup betul. lagi, bisa Betul. menghidupkan orang-orang yang tinggal di warung itu ya. Betul. Ini kan kalau kita tularkan ke banyak warung-warung, kalau kita 2018 itu saya sempat cari tahu jumlah warung terbesar itu di Meksiko. Oh gitu. Semoga tidak salah ya. Karena waktu itu di tahun yang sama kalau tidak salah dulu pernah ada brand namanya Warung Pintar. Tapi Warung mungkin Pintar. sepertinya sudah tidur. Mungkin kurang pintar. Harus coba lagi dong. Coba lagi dia. Dan dia beda tuh Pak. Kalau warung pintar itu adalah mereka membangun warung-warung baru. Gitu. Jadi pakai booth-booth tuh. Oh iya. Oh gitu. Jadi misal di daerah mana nih taruh nih ada yang mau buka warung pintar di daerah X. Nah, daerah Sudirman, daerah di Protokoler, dimanapun gitu ya. Nah, sementara warung berdaya kan ini warung-warung sudah ada sebenarnya secara fisik ya, tinggal dihidupkan kembali. Kan menjaga warung itu butuh mental yang kuat. Bayangkan ya, misalnya warung itu hidup selama atau dia beroperasional selama berapa? 10 jam, 12 jam. Misalnya ya, jaga warung dia ngantuk. Ada anak kecil datang tuh, beli ya, dia apa? Permen 1.000. Bagian ngantuknya Pak, bangun lagi ngelayanin transaksi yang nilainya nggak seberapa ya. Iya, itu kalau bukan mental pejuang warung nggak bisa itu Pak. Iya. Makanya di tahun yang itu tuh saya lihat, ini warung pintar ini kalau modelnya kayak gitu akan berat. Dan ternyata sesuai dengan prediksi saya ya, dia tidak bertahan lama. Kenapa? Karena mental pejuang warungan itu tidak dibangun sekejap. Betul. Itu dibangun lama. Kan warung berdaya kan warung yang sudah eksis sebenarnya. Secara mental dia sudah tumbuh mungkin nggak cuma setahun 2 tahun, bisa jadi 5 tahun, 7 tahun. Nah, ketika dibangunkan kembali harusnya lebih mudah ya, karena mental warungnya sudah terbangun lama. Tinggal bagaimana bisa diimplementasikan ke banyak, bisa jadi syukur-syukur bisa jadi program nasional Pak ya. Nah ini kalau misalnya ada lembaga besar atau ada perusahaan yang punya dana CSR ya, atau ada mitra yang kepingin membantu mensupport mereka, mungkin ada lembaga-lembaga nih Pak yang kadang-kadang mereka bingung kan bikin program apa nih. Nah ini sudah ada nih programnya YDK nih, warung berdaya. Sudahlah kolaborasi dah. Nanti mereka yang mensuplai dananya, warung berdaya yang eksekutornya nih. Sehingga terjadi kolaborasi. Betul. Itu sangat mungkin ya. Oh, sangat. Kalau misalnya hitungannya nih Pak, angka-angka ya, biar nanti kedengeran semua sama teman-teman nih. Kalau misalnya per warung itu kira-kira butuh suplainya itu kalau dirupiahkan kira-kira berapa?
kemarin yang sudah berjalan kita supply satu warung itu di angka 10 juta, Pak. Oh, 10 juta. 10 Oke. juta. Ya. Target tahun ini pengen berapa warung budaya yang tumbuh, yang bisa tercipta? Tahun ini, Pak, kami sih berharap bisa 100 warung, Pak. Bisa 100 berarti dikali 10 juta Iya. itu berapa? 1 triliun ya? Mira? 1 M. 1 M. Ya. Lebih ya. 1 M ya? 100 juta dikali berapa tadi? 10. 10 juta dikali 100 ya? 100. Iya, ketemu 1 M ya? Iya. Sebenarnya kecil itu ya. Iya. Kalau Iya. kita bikin 100 Tapi kita ya. bisa menghidupkan 100 keluarga, Pak. 100 keluarga. Luar biasa Dan itu manfaatnya, Pak. 101 keluarga Karena itu kan warung- berapa jiwa itu? Karena warung itu kan dijadikan sumber pendapatan buat si keluarga tadi, Pak. Bahkan sumber pendapatan utama bisa jadi ya. Bisa Iya, jadi, betul. Pak. Oke, artinya nah ini buat teman-teman lembaga ya yang punya yang pertama bingung dengan program-program sustain. Ini kan termasuk program sustain Betul, ya, Pak? betul, Pak. Terus ini juga masuk kategori program transformasi karena mustahik bisa jadi musakit ya. Betul. Nah, itu arahan kita kepada para penerima manfaat bahwa ini Bapak hari ini sebagai Mustahik mustahik, misalnya kami harapkan Bapak dengan berkembangnya usaha yang Bapak geluti tahun depan jadi apa bukan hanya jadi warungan kecil tapi jadi Mujaki. yang lebih besarnya besarnya. atau distributor ya Bapak nanti bisa memberikan manfaat jadi muzaki. Iya betul. Nah ini naik peringkat, betul. ya. Jadi teman-teman pemilik lembaga nih, JDK sangat terbuka untuk berkolaborasi ya. Betul. Nanti buat teman-teman yang bingung mau bikin program apa, dan ini ada program sudah jalan, namanya Warung Berdaya. Nanti bisa hubungi Pak Kusnan, Pak Kus atau Pak Wahyu ya, Iya. melalui website JDK Peduli. Tapi kalau misalnya nomor WhatsApp-nya mau dipublish juga nggak apa-apa. Nanti kami listing di screen ya, Mas Gipa ya. Karena program yang bagus itu tidak boleh berhenti. Iya, betul. Dan semuanya harus bergerak kebersamaan. Bicara kemanusiaan itu bukan bicara persorangan individu kan, tapi bicara seluruh orang gitu. Baik, oke, ini menarik sekali nih. Nanti next time mungkin kalau kita ada agenda lebih dalam lagi kita kupas secara khusus ya. Oke. Sampai kalau perlu kita bisa sajikan presentasinya, proposalnya, titik-titiknya, program-programnya, contoh warung-warung budaya yang sudah siap ada ya, sehingga bisa dilihat secara nyata oleh saudara kita yang sudah punya lembaga atau perusahaan CSR terutama ya. Siap, Pak. Karena kan dari CSR tuh wajib tuh Pak. Ya. Harus dikeluarkan itu oleh perusahaan ya. Tinggal kita klik aja ketemu. Pak Wahyu nih, Pak Wahyu. Ada satu hal yang ingin Bapak wariskan ke generasi berikutnya, kira-kira apa Pak? Jika Bapak punya keinginan untuk mewariskan sesuatu hal kepada generasi berikutnya, kira-kira apa yang ingin Pak Wahyu wariskan? Ya, sebenarnya yang saya pengen wariskan dari dulu ya, setelah anak-anak ini lulus atau keluar dari yayasan, mereka bisa mandiri, mereka bisa mengembangkan lagi. Oke. Sehingga kebermanfaatan mereka ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Oke. Itu yang cita-cita saya, sehingga mereka dimanapun bisa hidup, bisa bermanfaat buat orang banyak. Oke, gitu ya. Kalau Pak Kus sendiri, pesan yang Bapak ingin tinggalkan untuk 10 tahun ke depan Pak, kira-kira apa Pak? Pesan buat generasi penerus dari kami yang ada sekarang, jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan, untuk menebar kebaikan, karena sejatinya kebaikan yang kita tebarkan itu akan kita kembali kepada diri kita. Maka teruslah berbuat baik, jangan pernah lelah, menyerah dengan tantangan-tantangan yang dihadapin, yakin bahwa kebaikan itu akan kembali kepada diri. Iya, saya sepakat sekali tuh. Baik, kita masuk ke pertanyaan closing nih, Pak Wahyu dan Pak Gus ya. Jadi menurut Bapak ini, apa satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan ya, setiap orang hari ini untuk membuat Indonesia jadi lebih baik? Konkret sederhana untuk membuat Indonesia lebih baik itu apa sih yang harus kita lakukan? Di langkah sederhana untuk Indonesia setiap orang ya. Untuk Indonesia lebih baik. Ya, secara pribadi berusahalah secara pribadi untuk bisa hari ini bermanfaat buat orang banyak. Bermanfaat lebih baik, setiap hari bisa lebih baik. Dan juga punya niatan
bahwa saya pengen bermanfaat buat orang banyak. Karena itu akan dampaknya kepada keluarga dan kepada seluruh masyarakat. Setiap hari ini punya niatan seperti itu. Ya, alhamdulillah. Jadi setiap hari menjadi bermanfaat, Ya, gitu ya. Kalau Pak Kus gimana? Ya. Langkah sederhana Langkah sederhana kalau menurut untuk setiap orang saya ya. untuk ya prinsipnya tadi bahwa langkah kecil yang bisa kita lakukan dalam hal kebaikan, Apapun itu ya. apapun itu yang kita lakukan dari waktu ke waktu, hari demi hari, itu akan sangat bermanfaat baik buat si pelakunya maupun lingkungan sekitarnya. Sehingga kalau kita bangun kesadaran diri untuk selalu berbuat kebaikan, menebarkan kebaikan, maka itulah langkah sederhana kita untuk menebar kebaikan pula buat Indonesia. Alhamdulillah. Baik, saudaraku semua, kita cukup dulu ya diskusi kita hari ini, obrolan ringan kita hari ini. Sebenarnya obrolan berat lupa membuat kemanusiaan. Cuma karena tidak mengharap itu ya. iya, itu Kita bikin ringan. ya. Itu kalau musik kemanusiaan, kalau kita nggak bikin ringan ya memang benar-benar berat. Kita mikirin diri sendiri aja pun berat. Kan gimana tambah harus mikirin orang lain nih. Saya mikir diri saya berat. Saya mikir Mira juga berat juga, Pak. Mikirin jiwa itu kan harus mikirin jodohnya juga. Oh gitu ya. Jadi insya Allah lah bahwa setiap niat baik itu pasti ujungnya akan baik ya. Yang saya yakini bahwa ketika kita masuk ke dunia kemanusiaan itu, lembaga filantropi, itu yang saya yakini kita sudah punya bekal di akhirat tuh Pak. Yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak masuk ke dunia filantropi. Oh, iya. Makanya kita ajak orang-orang nih supaya masuk tidak secara langsung, tapi menjadi bagian dari kerja kita. Minimal mereka jadi donatur, sehingga itu bisa menjadi bekal akhirat mereka nanti. Itu kan kita juga hidup juga nggak lama Pak ya. Ya paling nggak berasa lah. Kita masih ingat saat masih kecil SD, SMP. udah segini. Tiba-tiba udah segini kan. Tiba-tiba udah segini ini dan pasti kita akan menuju kematian ya. Dan kita perlu banyak bawa bekal ya. Dan ya tadi per hari ini kita yakin lah bahwa bekal kita itu insya Allah cukup ya. Insya Allah cukup. Insya Allah dimudahkan. Karena memang pekerjaan kita tidak lepas dari kemanusiaan seperti tadi disampaikan oleh Pak Wahyu untuk menjadi bermanfaat dengan langkah-langkah yang kecil, yang sederhana, itu bisa kita lakukan tanpa harus berpikir hal yang sangat besar. Terima kasih saudaraku semuanya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan untuk bahas topik yang lebih ringan sampai topik yang lebih berat. Terima kasih Pak Wahyu, Pak Kus, sehat-sehat selalu, terus semangat untuk yayasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.